Sobat Insta, ada seorang kakek yang tinggal di sebuah pegunungan dan dia tinggal bersama cucunya. Yang menjadi kebiasaan dari kakek ini adalah setiap hari dia bangun pagi-pagi lalu membaca Alkitab sebelum dia melakukan aktivitas selama seharian itu. Ini dilakukan setiap hari sehingga mencuri perhatian dari cucunya itu. Cucunya melihat kebiasaan dari kakeknya itu yang setiap hari bangun pagi-pagi kemudian belajar dan membaca firman Tuhan. Hingga suatu kali si cucu memberanikan diri untuk bertanya kepada kakek, "Kenapa kakek setiap hari membaca Alkitab? Apa dampaknya?" Lalu kakek menjawab, "Firman Tuhan itu menjadi penuntun hidup kakek sehingga kakek akan tetap bisa bertahan hidup di dalam kebenaran, kakek bisa menjalani kehidupan ini seturut dengan kebenaran firman-Nya." Lalu ini saya sebagai cucu kakek juga tertarik. Beberapa hari ini saya mencoba loh kayak untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Tapi saya kok nggak jelas ya kayak, saya kok nggak mudeng, saya kok nggak ngerti, sulit untuk memahami firman Tuhan ini. Dan setelah membaca, saya dengan mudah melupakan firman yang saya baca tadi. Gimana ya kek? Kayaknya ketika saya membaca Alkitab ini nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya ya kek. Lalu dengan senyum kakek berkata, "Oke, sekarang kamu ambil keranjang arang di samping rumah ini, bawa ke sini." Lalu cucunya mengambil keranjang arang, diserahkan kepada kakeknya. Kakeknya melubangi keranjang arang itu, kemudian menyerahkan kepada cucunya ini, dan dia memerintahkan cucunya supaya membawa keranjang arang ini ke sungai untuk mengambil air, lalu nanti dibawa ke rumah lagi. Cucunya mengikuti perintah dari kakeknya ini, lalu dia pergi ke sungai, mengambil air dan lari ke rumah, ya, sesuai dengan perintah kakeknya tadi. Tapi ketika sampai ke rumah, cucunya ini mengeluh, kayaknya tidak ada manfaatnya ini." "Loh kenapa?" "Nah ini airnya selalu habis, sampai rumah habis karena menetes. Ya, karena ada lubangnya ini. Jadi kayaknya nggak ada gunanya ini." "Oke, begini," kakeknya berkata demikian. "Kamu sekarang lari lagi ke sungai. Ambil air lagi, kemudian kamu lari semakin cepat, lebih cepat ke rumah." Oke, ya, kemudian cucunya melakukan apa yang diperintahkan itu, dan sesampainya di rumah, cucunya masih mengeluh, "Kayak ini habis lagi airnya. Kayaknya nggak ada gunanya ini, nggak ada pengaruhnya, nggak ada perubahan ini." Lalu kakeknya berkata, "Oke, lain kali kita coba lagi ya. Lebih cepat lagi, lebih tekun lagi." Kemudian hari berikutnya dicoba lagi, cucunya membawa keranjang arang itu, lalu mengambil air dan dibawa ke rumah. Berulang-ulang. Cuman hasilnya tetap sama menurut cucu ini. Kayak tidak ada perubahan, yang ada malah saya capek, saya pengen pingsan ini. Karena capek dan airnya selalu habis kalau sampai rumah. Jadi sia-sialah kayak nggak ada perubahan, nggak ada hal-hal yang berpengaruh dan nggak ada manfaatnya. Si kakek dengan senyum kembali mengatakan, "Coba kamu lihat baik-baik dengan teliti keranjang arang ini. Kemarin bagaimana? Kemarin keranjang ini kan kotor, warnanya hitam. Ya. Sekarang setelah kamu memakai ini untuk mengambil air berkali-kali, kira-kira apa perubahannya?" Lalu cucunya melihat itu dengan sungguh-sungguh dan dia menjawab, "Oh ya kek, kemarin itu kotor memang. Sekarang berubah jadi bersih, jadi putih." Lalu kakeknya berkata, "Itulah firman Tuhan yang akan mengubah hatimu, yang akan mengubah hidupmu menjadi berkenan kepada Tuhan. Hatimu menjadi murni, menjadi putih kembali. Karena itu, jangan putus asa, jangan patah semangat. Belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan." Sobat Insta semuanya, 2 Timotius 3:16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran."
Ini memang kita amini, karena firman Tuhan itu akan mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang lebih mengerti apa arti kebenarannya. Lalu menyatakan kesalahan, memperbaiki kita. Kalau kita salah, dinyatakan oleh firman Tuhan, kamu salah, kamu harus kembali lagi kepada kebenaran. Lalu untuk memperbaiki kelakuan kita, mungkin kelakuan kita nggak benar, mungkin tutur kata kita juga salah, kita diperbaiki. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, kita dididik sebagai orang yang terdidik dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Apa yang harus kita lakukan? Ya, belajarlah firman Tuhan dengan cara yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan. Lalu yang kedua adalah memperkatakan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, dan juga membagikan firman Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, niscaya ya hidup kita akan memperoleh berkat-berkat, memperoleh keberhasilan, hidup kita akan semakin baik dan hidup kita semakin dewasa di dalam Kristus. Karena itu Sobat Insta, mari renungkan, katakan, lakukan, dan bagikan firman Tuhan. Niscaya hidup Anda akan memperoleh keberhasilan. Selamat mempelajari firman Tuhan. Dan salam Insta, inspirasi untuk kita.